Halo semuanya, salam dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik. Halo semua, salam dari Prodi Manajemen Administrasi dan Logistik. Halo semua, salam dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik. Halo, salam kenal dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik. Halo semua, salam dari Prodi Manajemen Administrasi Logistik. Halo. Perkenalkan, nama saya Joshua Nambasa Banjarnahor. Saya berasal dari kelas D dengan NIM 40011324650 Perkenalkan, nama saya Repa Trianjani dari kelas D dengan NIM 161. Perkenalkan, saya Kalvinator Simanjuntak dari kelas D dengan NIM 167. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa Ramadhani dari kelas D dengan NIM 40011324650 Perkenalkan, nama saya Tabarehan Nimahil 155 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Raffi Ilham Putradianto dari kelas D dengan NIM 40011324650 Yang pertama adalah transportasi logistik. Transportasi itu merupakan aspek yang sangat penting di dalam logistik. Transportasi memiliki banyak peran, terutama di bidang logistik. Adapun beberapa contoh peran transportasi, yaitu sebagai penghubung antara tempat produksi, gudang penyimpanan, dan juga tempat tujuan akhir. Dan juga bisa memberikan kemudahan akses terhadap pemeriksaan barang agar barang yang didistribusikan dapat datang tepat waktu dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis moda transportasi. Istilah moda digunakan untuk menunjukkan suatu metode transportasi yang digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Barang dapat diangkut dengan alat transportasi seperti kereta api, kendaraan jalan raya, pesawat terbang, kapal laut, dan pipa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rel kereta api. Transportasi kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpangnya. Yang kedua ada jalan raya. Transportasi jalan raya telah maju pesat semenjak era globalisasi dan diimbangi dengan pertumbuhan industri kendaraan bermotor yang pesat sehingga perkembangan transportasi barang yang ditawarkan dengan kemudahannya semakin banyak pilihan dan beragam. Dan yang ketiga ada transportasi udara. Transportasi udara adalah alat angkutan yang tercepat dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang atau kargo, sedangkan udara atau angkasa sebagai jalur atau jalannya. Dan yang keempat ada transportasi air. Transportasi air adalah bentuk transportasi yang tertua, mulai dari perahu layar sampai dengan tenaga diesel, dan pada umumnya dibedakan antara pengangkutan laut dengan pengangkutan melalui air daratan. Dan yang terakhir adalah ada saluran pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Biasanya digunakan untuk angkutan gas dan cairan dalam jumlah yang besar, dan jaringan pipa difungsikan untuk mengalirkan bahan baku berupa air, minyak mentah, dan gas. Kinerja operasinya tinggi, dapat beroperasi 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Ini saya akan menjelaskan tentang transportasi multimoda. Transportasi multimoda adalah pengiriman lebih dari satu moda transportasi dalam satu rantai pengiriman barang dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi biaya dan waktu pengiriman melalui kombinasi moda seperti darat, laut, udara, dan kereta api. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah rute dan jadwal. Rute adalah urutan perjalanan transportasi yang ingin dikunjungi, sedangkan jadwal adalah waktu yang sudah ditentukan untuk kegiatan di lokasi. Selanjutnya adalah ada 3 istilah pembentukan dalam rute. Pertama itu ada nada asal dan nada tujuan tunggal dan terpisah. Jadi nada ini memiliki tujuan
memilih rute yang ditempuh melalui jalur yang paling cepat dan juga sederhana agar meminimumkan jarak dan juga waktu tempuh. Ada nada asal dan nada tujuan ganda. Jika nada asal melayani beberapa nada tujuan akan menyebabkan beberapa masalah. Lalu, solusi atas masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode transportasi. Selanjutnya adalah nada asal dan nada tujuan yang sama. Biasanya nada ini menggunakan kendaraan pribadi. Lalu, biasanya nada ini akan kembali ke tempat asal sebagai tujuan akhir. Yang selanjutnya adalah administrasi transportasi. Manajemen transportasi adalah elemen yang krusial dalam logistik yang mencakup perencanaan, penyiapan kendaraan, tarif, dan pengaturan pengiriman barang, serta sering terlibat di dalam pengepakan, pengurusan material, serta manajemen persediaan dan juga pergudangan. Lingkup tanggung jawabnya yang luas bisa meluas hingga ke bidang lain, yaitu seperti pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Sering juga itu menimbulkan kebingungan dalam menentukan tanggung jawab. Akan tetapi ada peran lain selain manajemen transportasi, yaitu manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas memiliki fungsi yang mirip dengan manajemen transportasi, namun dengan tambahan tugas seperti klasifikasi biaya, manajemen operasi, konsolidasi barang, negosiasi, pengendalian muatan, dokumentasi, serta auditing dan klaim. Baik, selanjutnya adalah aspek biaya dalam transportasi. Dalam pelaporannya ada beberapa jenis sistem biaya. Sistem biaya dalam logistik ini merupakan cara perusahaan menghitung dan mengelola semua pengeluaran yang terkait dengan proses pengiriman barang, mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Hal ini sangat penting untuk mengukur efisiensi, membuat keputusan bisnis, dan mengontrol biaya. Tidak hanya itu, biaya biasanya dijadikan untuk bahan pertimbangan perusahaan dalam evaluasi perusahaan. Dalam pencatatan biaya, ada beberapa penyebab mengapa biaya transportasi dalam perusahaan dapat meningkat. Di antaranya adalah yang pertama, kendaraan telah menempuh mil atau kilometer yang lebih dari perkiraan dalam seminggu. Yang kedua, ada kendaraan sedang tidak berfungsi dengan baik sehingga memerlukan biaya tambahan atau biaya lebih dalam bahan bakar ataupun perawatan. Yang ketiga, angka dalam laporan tidak dicatat dengan tepat. Dan yang terakhir, biaya bahan bakar yang naik. Baik, selanjutnya adalah pengelompokan dalam sistem biaya. Secara umum, sistem biaya dalam transportasi logistik dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek meskipun volume produksi atau aktivitas perusahaan berubah. Biaya ini harus tetap dibayar terlepas dari beberapa banyak atau sedikit barang yang diangkut. Contohnya ada depresiasi kendaraan, gaji karyawan tetap, dan pajak kendaraan. Baik, selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Biaya ini adalah biaya yang berubah secara langsung sebanding dengan volume produksi atau aktivitas perusahaan. Semakin banyak barang yang diangkut, semakin tinggi biaya variabelnya. Contoh biaya variabel yang ada di variable cost yaitu adalah biaya bahan bakar, biaya perawatan, biaya tol, biaya bongkar muat, dan lain sebagainya. Nah, selain pembagian tadi, ada sistem biaya dalam transportasi yang dapat dikategorikan berdasarkan aktivitas, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dikaitkan dengan produksi atau pengiriman suatu produk, seperti biaya bahan bakar dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan produksi atau pengiriman suatu produk, seperti biaya overhead dan biaya administrasi. Faktor yang mempengaruhi biaya transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya transportasi atau penetapan harga secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kedua kategori, yaitu yang pertama, faktor yang terkait dengan produk, yang kedua, faktor yang terkait dengan pasar. Contoh faktor yang pertama, jarak, volume, kepadatan, kemudahan dan kesulitan penanganan,
jenis muatan, dan yang terakhir peralatan. Contoh faktor yang kedua, tingkat kompetisi intramoda dan intermoda. Yang kedua, lokasi pasar tergantung jauh dekatnya barang yang akan diangkut ke lokasi pasar. Yang ketiga, sifat dan tingkat peraturan pemerintah tentang pengangkutan transportasi.